Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma barik fi ilmina, Allahumma barik fi kulli amrina. Wahayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz dan ustadzah yang dimuliakan oleh Allah SWT, adalah kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa artinya kita berhati-hati jangan berbuat kemaksiatan sekecil apapun dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjalani ketakwaan, berbuat kebaikan sesuai dengan kemampuan dan keilmuan yang ada pada diri kita masing-masing. Karena kematian itu pasti datang, tinggal kita menanti gilirannya, jatahnya datangnya kapan, dan itu adalah perkara gaib bagi kita, tapi bagi Allah SWT sudah ada ketentuannya. Salawat dan salam Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Gimana kabar jenengan semua? Sehat-sehat? Saya kemarin nggak bisa hadir ya, mohon maaf karena ada keluhan atau ada sakit. Baik, di malam hari ini bismillah diniatkan karena Allah SWT, kita akan membaca surat Al-Muzammil ayat yang ke-15 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأنا الليل والنهار وصلى الله على محمد وعلى محمد الحمد لله رب العالمين. Inna, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala arsalna, telah mengutus ilaikum, kepada kamu semuanya, orang-orang Quraisy di zamannya Nabi, rasulan, seorang rasul, syahidan, sebagai saksi, alaikum, atas kamu semua, kama, sebagaimana arsalna, kami telah mengutus, kami Allah, ila, kepada Fir'aun, raja Mesir, rasulan, seorang rasul juga, fa'asa, maka bermaksiat, Fir'aun ar-rasulah, kepada rasul tersebut,
yaitu Nabi Musa alaihissalam. Fa'akhadnahu, maka kami menyiksanya, akhdan dengan siksaan wabilan yang dahsyat sangat. Fakaifa, maka bagaimana, tattaquna, kalian mau bertakwa, in jika kafartum, kalian masih kafir, yauman, pada satu hari, yaj'alu, ya Allah menjadikan al-wildana, anak-anak, syiban, beruban. As-sama'u, langit itu, fatirun, pecah, bihi, dengannya. Karena adalah wa'duhu, janjinya, maf'ula, terlaksana, pasti dilaksanakan. Inna, sesungguhnya, hadhihi, ini, Al-Quran, yang dimaksud hadhihi di sini adalah Al-Quran, tadhkiratun, sebagai peringatan. Faman, maka barang siapa sya'a, dia mengambil, menghendaki, ittakhadha, mengambil, ila, kepada Rabbihi, pemeliharanya, sabila, akan jalan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berkenaan dengan orang-orang kafir Quraisy, ya, yang diutus seorang rasul kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala supaya mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Diutus di kalangan orang-orang Quraisy, ya, pada waktu itu di Makkah. Ya, utusan ini nanti akan menjadi saksi, juga akan menjadi penyampai risalah, gitu ya. Jadi seorang rasul itu tugasnya tidak hanya menyampaikan risalah saja, tapi nanti jadi saksi. Kalau risalah ini sudah disampaikan, gitu ya, risalah sudah tersampaikan, maka Rasul sampai mengatakan Allahumma syhad hal balaghtu, supaya nanti Rasul tidak dituduh sebagai orang yang pengkhianat, belum menyampaikan risalah. Nanti jadi saksi. Saksi itu bisa meringankan, bisa juga memberatkan. Yang meringankan adalah seorang saksi itu akan memberikan persaksian bahwasanya umatnya beliau itu memang sudah menjalankan sesuai dengan syariat-syariatnya. Ya Allah, itu sudah mengerjakan sholat. Ya Allah, itu sudah berbuat baik. Saya sebagai saksinya. Yang memberatkan juga ada, namanya saksi. Dia bilang, wah ini dia tidak sholat tepat waktu. Nah, jadinya kan memberatkan. Di zamannya, ini untuk menjelaskan tentang saksi, ya. Di zamannya Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman, di situ ada kasus yang berkaitan dengan keilmuan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kedua nabi ini yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kedua-duanya diberi ilmu oleh Allah SWT. Cuma yang Nabi Sulaiman lebih diberi ilmu tentang fikih. Fafahamnaha Sulaiman. Kasus yang ditangani oleh Nabi Daud ini adalah ada 4 orang juragan yang dia mencintai seorang perempuan. Keempat-empatnya mencintai semuanya. Nah, akhirnya bilang kepada perempuan ini, saya
I love you. Kenapa dulu I love you ya? Aku padamu kayak gitu. Aku padamu. Tapi perempuan ini tidak senang kepada juragan A, juragan B, juragan C, juragan D, ditolak semuanya. Maka keempat-empatnya ini sepakat. Karena kita ditolak, maka kita tuduh saja perempuan ini. Nah, supaya dia berzina dengan anjing. Kita melihat semuanya. Nanti kalau ditanya 4 saksi, pasti Nabi Daud akan mengatakan perempuan ini yang bersalah. Gitu. Saksi ya, jadi saksi ya. Laporkanlah perempuan ini kepada Nabi Daud. Oleh Nabi Daud ditanya, betul kamu melihat? Betul. 4-empatnya melihat? Betul. Cuma sampai di situ saja. Tidak ada pertanyaan selanjutnya. Akhirnya dihukumi. Perempuan ini telah berzina dengan anjing. Maka dibunuhlah perempuan ini. Karena dia telah berzina. Kemudian Nabi Sulaiman menghukumi tidak seperti itu. Wahai Nabi Allah, hukumannya tidak seperti itu. Akhirnya beliau membuat satu pertunjukan pengadilan gitu ya. Yang berperan sebagai wanita ada, yang berperan sebagai 4 orang juragan ada, yang berperan sebagai hakim ada. Yang berperan sebagai hakim adalah Nabi Sulaiman sendiri. Orang yang pertama ditanya, terpisah dengan orang-orang yang lainnya. Kamu masuk dulu, juragan A. Betul kamu melihat perempuan itu? Betul. Berzina dengan anjing? Betul. Di mana? Di perapatan misalnya gitu ya. Perapatan. Warna bulunya anjing apa? Hitam. Jam berapa? 8 malam. Dah selesai. Juragan kedua B dipanggil. Betul kamu melihat perempuan itu berzina dengan anjing? Betul. Di mana? Di rumah. Tuh, itu. Nanti perapatan sekarang di rumah. Jam berapa? Jam 10 siang. Loh. Nanti jam 8. Ini jam 10. Ya. Warna bulunya apa? Merah. Tuh, itu. Sampai keempatnya beda-beda. Warna bulunya putih, warna bulunya pelonteng-pelonteng, tempatnya beda. Akhirnya dihukumi bahwasannya ini pembohong. Kamu bohong, betul. Karena dia menolak daripada cinta saya. Gitu ya. Akhirnya dibunuh juga lah 4 ini. Ini saksi yang bohong seperti itu. Nanti dia jadi saksi di akhirat akan dibalas itu. Di dunia saja sudah ketahuan kalau dia bohong. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu untuk menyelesaikan persoalan itu ada gitu ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya nanti akan jadi saksi. Caranya saksinya bagaimana? Allah akan memberitahu. Ketika saya dan panjenengan tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bagaimana cara saksinya bahwasanya jenengan dan saya ini umat beliau? Ada satu keterangan yang menunjukkan Rasul nanti akan tahu dari sifat-sifat ciri-ciri dari umatnya yang taat kepada beliau. Salah satunya adalah wajahnya cemerlang. Tidak mungkin orang yang datang kepada Rasulullah, ke telaganya Rasulullah, mengaku umatnya itu wajahnya hitam, tidak mungkin. Sekarang hitam, mungkin nanti di sana sudah berubah jadi cemerlang. Ya. Hurun muhajjalin. Karena sebab apa? Dia berwudu. Ya wudu. Maka orang sholat mesti berwudu. Itu nanti saksinya adalah air wudu panjenengan semua itu. Sudah jadi saksi. Itulah kaum muslimin, saksi Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti hanya beliau menunjukkan apa yang disaksikan, yaitu amal-amalannya.
Maka kalau amalan-amalan kita tidak ada asarnya, tidak mengikuti Rasulullah dan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nanti akan kena pasal yang kalau bahasa kita pasal ya, masuk ke dalam neraka. Kama arsana ila fir'auna rasula, sebagaimana sebelum engkau wahai Rasulullah, itu juga Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, namanya Nabi Musa alaihissalam. Fa'asa Fir'aunu rasulah fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka Fir'aun ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Musa alaihissalam. Oleh Allah Subhanahu wa taala disiksa dengan siksa yang sedih, syadidan. Fakhadu syadidan, yaitu antukadzibu hadar rasul fayusibakum ma asaba fir'aun haitsu akhadallahu akhdan azizan. Jadi wahai orang-orang Quraisy, kalian kalau sampai bermaksiat kepada rasul ini, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus dulu seorang rasul, yaitu Nabi Musa, kepada Fir'aun. Fir'aun tidak mau, maka disiksa. Nanti antum juga disiksa sama saja. Halo, bisa dipahami betul? Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini loh utusan saya kepada kalian, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian taatilah dia utusanku. Kalau kalian sampai bermaksiat, dulu ada rasul yang saya utus juga, bukan kepada kalian, tapi kepada umat dahulu, yaitu Fir'aun. Dia sudah diajak untuk beriman, diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat tidak mau, maka disiksa, ditenggelamkan ke dalam sungai, atau bahasa sana ya laut lah, laut. Masuklah dia ke laut, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun itu orangnya itu cerdas, orangnya itu kuat, gagah, kewibawaannya wah masya Allah, tentaranya wah subhanallah, bicaranya ketika memerintahkan A harus terjadi, subhanallah. Tapi juga oleh Allah Subhanahu wa taala dibinasakan juga, dihancurkan juga. Lah apalagi kita kalau bermaksiat, ya tidak. Seperti tadi saya ditanya Pak Ja'far tentang bank gitu ya. Hutang di bank itu gimana Pak Ustadz? Ya hutang di bank, namanya di bank itu masuk ke dalam kategori riba gitu. Riba itu ziyadah, tambahan, yaitu sudah celaka gitu. Ya, enggak usah hutang-hutang gitu. Tapi kok kalau tidak hutang di bank nggak bisa hidup itu Pak Ustadz? Lambat. Loh, kenapa tidak bisa hidup? Orang hutang di bank itu cuma sebentar, kekayaannya melimpah, kayaknya gitu. Padahal itu kekayaan itu adalah uang dari bank, bukan hasil daripada kerjaan itu. Itu adalah utangannya, itu masih ada. Kasus sudah banyak sekali, sampai datang kepada rumah saya, murid saya sendiri ya, itu suaminya jadi pembangun perumahan itu loh. Nah, ditawarin bank, kalau bangun ini satu rumah nanti 300 juta misalnya gitu ya, utangnya cuma 100 juta, kan masih sisa 200 juta Pak, nanti kembalikannya 20% saja, jadi sisanya masih 180 juta. Kita koyo iya gitu. Ini dipraktekin nggak jalan karena perumahannya nggak ada yang beli.
Anda harus kembalikan terus apa? Kayaknya stres ya. Ke rumah Pak Ustadz, lah ya Allah ya, saya nggak bisa nolong ya. Allah yang nolong ya. Nolong mau sih tadi orang duit itu sauran ya. Itu ya efek dari itu ya Bapak. Ini bermaksiatnya akhirnya hancur. Itu salah satu kemaksiatan saja. Kemaksiatan yang lain ya hanya ketika dikerjakan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau sampai saya sendiri dan penjenengan itu kadzab, menjadi kadzib ya, pendusta, nah itu sama saja nanti akan dibinasakan oleh Allah. Kemudian ayat selanjutnya adalah pakai batatakun in kafartum yauman yaj'alul dana syaiba. Bagaimana sih kalian kok bisa atau menginginkan sesuatu ketakwaan padahal kalian masih dalam kondisi kafir? Apa mungkin? Ya tidak mungkin. Contohlah seseorang itu memandikan anak di comberan gitu ya. Apakah anak itu bisa bersih? Oh, ya nggak bisa. Dikerucukin itu kan akhirnya apa namanya itu memercik kembali kan. Kerucuk ya kotorannya ngasih ke anak laki. Kasih anak laki. Harus diambil itu anak, jangan bersihkan di tempat comberan. Diambil. Kalau saya dan penjenengan pengen bebas dari riba, ya harus meninggalkan itu riba. Kalau pengen terbebas dari perzinaan, yang harus meninggalkan perzinaan. Kalau pengen terbebas dari narkoba, ya harus meninggalkan narkoba. Halo. Kalau pengen terbebas dari WhatsApp, apa itu WhatsApp? Ya tinggalkan gitu. Bapak-bapak, ini ibu-ibu, saudara-saudara, antara membaca Al-Quran dengan membaca WhatsApp lebih banyak mana? WhatsApp dan TikTok dan apa itu status. Kalau juragan mungkin bolak-balik apa ya? Karena kerjaannya mungkin itu. Maksud saya ini yang bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan dengan HP memang harus dengan HP. Karena ada yang tidak harus dengan HP. Ya. Saya untuk menerangkan kaifata takun ini loh. Bagaimana saya dan penjenengan itu bisa baik, tapi perlakuan kita, perbuatan kita itu masih menunjukkan kita berada dalam posisi yang tidak menyebabkan ketakwaan. Ya. Membaca Al-Quran baru 5 menit sudah ngantuk. Ngaji lendet-lendet 5 menit 14. Tapi judi lendet-lendet buatan ngantuk. Bagaimana ketika kita itu mau masih di tempat seperti itu mau takwa, ya nggak bisa. Bagaimana kita mau jadi baik kok masih membiarkan hawa nafsu ini berada pada diri kita, ya menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka di dalam satu hadis dikatakan min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Apakah bapak-bapak saya sendiri, ibu-ibu mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kebaikan akhirat kita? Ya. Duduk-duduk tidak ada zikir, tidak ada baca Quran di pinggir jalan, menghabiskan waktu berjam-jam, atau malah di angkringan biasanya ya, wedangan gitu ya. Wedangan itu kalau di situ dari jam 8 sampai jam 1 itu betah. Sing dibicarakan mak politik, mengomentari pakar-pakar itu dikomentari gitu. Hasilnya apa kira-kira? Ya biar dikira dia ahli politik gitu. Ada saatnya dia meninggalkan itu untuk kebaikan, istighfar lah, atau sholat lah, atau tidur.
itu lebih baik bagi dia. Nah nanti yang wedangan nggak ada yang beli, ya beli saja, beli wedang berapa, gorengan berapa, ngomong-ngomong sebentar udah selesai. Kalau kelasnya untuk komentar itu kan mestinya dia dapat gaji, dianggap sebagai komentator dan memang pakar gitu. Tapi kalau kita belum pakar kan, halo, tapi senangnya mengomentari para gitu ya. Wah ini begini, itulah kelemahan. Itu sebenarnya tidak bermanfaat gitu. Kecuali menjenengan memang betul-betul pakar di bidangnya, menjadi diakui komentator, dikasih sertifikat ini. Ya itulah. Bagaimana mau ketakwa kalau masih dalam kondisi seperti itu? La ini yahtamilu ayyakuna yauman ma'mulan litattakuna kama haqqahu ilmu jaril an qiraati Ibnu Mas'ud fa kaifa yakhafuna ayyuhan nas yauma yaj'alul wildana shiba in kafartum billah wa lam tusaddiqu bihi. Bagaimana kalian itu mau menjadi orang yang baik tapi kelakuannya masih dalam keadaan buruk? Bagaimana kalian mau takut kepada Allah padahal kalian tidak takut satu hari yang anak-anak ini sudah berubah? Bagaimana kalian mau menjadi orang yang baik padahal kalian tidak takut satu hari nanti akan datang anak-anak ini sudah berubah? Jika kalian masih dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Dan kalian tidak mau membenarkan risalah ini, apa mau jadi baik? Istilah mudahnya begini, saya pengen jadi baik gitu ya. Tapi nggak bisa meninggalkan keburukan. Janoi aku, jano. Kata-kata jano itulah ya. Janoi aku ya ora gelem ngene iki Pak Ustaz. Ning terpaksa. Itulah. Itu sama dengan ini. Ya, bagaimana mau jadi baik kita? Janoi aku ya gelem sholat ning. Ini jano itu. Repot. Aku cek kerja Pak, anakku cek siji. Anak siji, anakku 10. Insyaallah. Jano aku ya pengen ngaji Pak, ning aku kakean order iki Pak. Jano aku ya pengen nikah, jadi kepala desa iki yo jano. Yen saya oleh Pak. Jano aku ya pengen ini aku ya jadi RT. Saya boleh jadi. Itulah sama dengan seperti ini ya. Sebenarnya takut tapi tidak mau menjalankan. Naudzubillah min syarri dzalik. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauman yaj'alu wildana shiba. Kenapa disebut seperti itu? Karena min syiddatin ahwalihi, sangat dahsyatnya keadaan pada waktu itu, yaitu zilzalah, bergoncang itu dengan goncangan yang sangat dahsyat. Jadi zalzalah, zilzal itu goncangan yang sangat dahsyat. Maka pada waktu itu, wadhalika hini yaqulullahu ta'ala li Adam ib'as bi'asanin nar fayaqulu min kam. Nabi Allah mengatakan kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, keluarkan bagian daripada keturunanmu yang masuk ke neraka. Berapa ya Allah? Fayaqulu min kulli alfin tis'ah mi'ah wa tis'atun wa tis'una ilan nar wa wahidah ilal jannah. Tis'u mi'ah wa tis'ah wa tis'una, berapa itu? 999. Masya Allah ya. Yang satu masuk ke jannah, yang 999 masuk ke dalam neraka. Itu Nabi Adam, keluarkan itu dari keturunanmu. Nah kita keturunan Nabi Adam apa betul? Gitu. Wah berarti berat itu nanti ya. Ising mlebu surga siji tok semene iki ra ana 1000 lho ya. Astagfirullah, kan berat sekali itu. Insyaallah gimana? Nah, kemudian
Qala Tabrani hadatsana Yahya bin Ayyub al-Alaf hadatsana Sa'id bin Abi Maryam hadatsana Nafi hadatsana Yazid hadatsana Utsman an Atha al-Khurasani an abihi an Ikrimah an Abi Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bahwasanya Rasulullah membaca yauman yaj'alul wildana shiba qala dzalika yaumul qiyamah, itulah hari kiamat. Wa dzalika yaumu yaqulullahu li adama, dan itulah hari di mana ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam, kepada Nabi Adam alaihissalam, "Kum fab'as min dzurriyyatika ba'san ilan nar." Dah kamu bangkit wahai Nabi Adam, keluarkan atau utuslah dari keturunanmu itu orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Qala min kam ya Rabbi, berapa itu ya Allah Subhanahu wa taala yang harus saya keluarkan? Qala min kulli alfin tus'umi'atun wa tis'atun wa tis'una wa yanju wahidun. Dah kamu keluarkan dari setiap 1000 itu 999 dan yang satu itu selamat. Tidak dikatakan jannah ini, yang selamat. Masya Allah ya, berat sekali itu. Fashtadadzalika alal muslimin. Wah, memberatkan itu atas kaum muslimin, para sahabat berarti pada waktu itu ya. Wa arafa dzalika Rasulullah SAW. Rasul jadi tahu itu. Melihat wajah-wajah. Saya juga tahu wajah-wajah ngantuk begini. Halo. Terus kuat belum? Lah kayak ngono wis rampung terus piye? Waktunya habis ya. Enggak apa-apa. Insyaallah. Sampai di mana tadi? Suma qala hina absar dzalika fi wujuhihim. Nah, kemudian Rasul bersabda ketika melihat wajah-wajah itu kayak sedih gitu Bapak-bapak. Oh ya isra mungkin ya Allah kok iso mlebu surga. Inna bani Adam katsiron. Sesungguhnya Bani Adam itu sangat banyak, gitu ya. Sangat banyak sekali, gitu ya. Wa inna Ya'juj wa Ma'juj min waladi Adam. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah keturunan Nabi Adam. Wa innahu la yamutu minhum, dan sesungguhnya tidak akan mati dari kalangan mereka Ya'juj dan Ma'juj dan keturunan itu rajulun hatta yang tasyilali sulbihi al-qurajulin, sampai dia dari satu generasi itu menurunkan dari sulbinya satu orang itu 1000. Subhanallah. Anaknya berarti banyak sekali itu ya. 1000 orang. Fafihim wa fi asbahihim junnatun lakum. Jadi 1000 itu menjadi tameng bagi kalian. Maksudnya gimana? Tameng jadi kalian tidak akan masuk ke dalam neraka karena dia yang masuk ke dalam neraka, maksudnya jadi junnatun. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu keluarnya nanti setelah Dajjal. Dajjal itu nanti keluar dulu. Lah Ya'juj dan Ma'juj ini di zamannya Dzulqarnain, Nabi Dzulqarnain itu dilapori oleh orang-orang, ya wahai Nabi Allah, ini ada makhluk namanya Ya'juj dan Ma'juj, senangnya yufasidul fil ardh. Jadi merusak bumi. Kemudian buatlah kami benteng supaya mereka tidak bisa keluar. Kemudian Nabi Dzulqarnain mengatakan, datangkanlah aku besi-besi, kayu-kayu. Kemudian dibakar di situ, kemudian besinya meleleh jadi kuat. Akhirnya mereka terkepung di situ, tidak bisa keluar. Ya'juj dan Ma'juj ini mati apa tidak? Ya namanya keturunan Nabi Adam, mesti ada yang mati, ada yang hidup. Sampai sekarang, ya sampai sekarang. Jumlahnya banyak. Kata Rasulullah, setiap satu generasi melahirkan 1000. Jadi anak itu kan jangan. Subhanallah ya. 1000 orang, 1000 orang. Wajahnya kayak perisai, jadi rata. Kalau kita kan enggak perisai ya. Halo. Yo no mancungi yo.
berarti bukan orang Indonesia gitu. Wajahnya kayak perisai, jadi wajahnya nanti rata, bapak-bapak. Kemudian tubuhnya pendek-pendek, keker-keker pendek-pendek. Pengendi. Ya. Tempatnya kata ulama masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum tahu. Nanti kalau Dajjal sudah meninggal, Nabi Musa kan, Nabi Isa alaihissalam turun kan untuk mengatasi Dajjal ini. Kemudian setelah itu Allah bukakan pintu benteng tadi yang dibuat oleh Dzulkarnain itu ketika Dajjal sudah dikuasai, sudah meninggal. Nah, setiap hari jumlahnya banyak ini, keturunan ini yang namanya Ya'juj dan Ma'juj itu tuh melubangi daripada benteng itu tadi. Setiap mau sore itu kurang sebentar dia mengatakan kepada orang, sudah pemimpinannya, kita besok kembali lagi, besok lagi kembali situ, kembali sebagaimana awal tadi, dikembalikan oleh Allah, kembali lagi, grogoti lagi, kurang sedikit lagi sudah sore, balik lagi. Jadi pekerjaannya gitu saja. Suku apa namanya itu, Ya'juj dan Ma'juj. Sampai nanti tidak ada terdengar azan, ya sudah. Di situ mereka keluar. Begitu keluar, Bapak Ibu, air danau itu habis. Bumi ini rusak semua. Maka Nabi Isa yang mengatasi berdoa kepada Allah, dikirimlah ulat yang mengenai kepada mereka, mati semua. Akhirnya kiamat. Itulah kalau sudah Ya'juj dan Ma'juj. Yang masuk neraka banyak itu dari kalangan mereka, begitu loh. Kok begitu ya? Karena dzurriyyatul Adam, keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya para sahabat jadi longgar. Hada hadis urib ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita ambil pelajaran dari cerita ini adalah, tapi juga jangan berbangga ya. Oh, berarti aku mlebu surga gitu. Ya, belum tentu juga. Kenapa? Karena ada hadis juga yang mengatakan bahwasanya seseorang rajulan ya'maluna bi amali ahli jannah hatta bainahu wa baina dhira fayasbiqu 'alail kitab faya'maluna bi amali ahli nar fayadkhuluha. Itu ada hadis itu juga. Ada orang ngaji rajin ya, baca Quran rajin gitu ya, bahkan hafal Quran gitu ya. Di zaman sahabat pun sampai ada hafal Quran juga loh Bapak Ibu, berjihad juga loh Bapak Ibu, tapi masuk neraka loh. Kok bisa? Itulah dia beramal tidak karena Allah Subhanahu wa taala ya. Dia berperang dia sana sini, tapi akhirnya di tengah peperangan pedangnya ditaruh di bawah, dia duduk bertumbuh kepada pedang, tembus ke sini. Orang-orang menyangka dia sudah mati syahid, tapi kata Rasulullah bahwa finnar, dia di neraka. Kurang apa coba? Bersama Rasulullah, melihat Rasulullah hafal Quran, mendengar nasihat Rasulullah, kok sampai seperti itu? Karena tidak ada keikhlasan di dalam dirinya. Nah, bagaimana mau takwa kepada Allah kalau dirinya masih seperti itu? Bapak-bapak dan saya ini, bagaimana mau jadi baik kalau niatan kita di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan itu ada hal lain yang dunia yang kita inginkan. Membangun madrasah, pengen kaya, membuat kumpulan-kumpulan pengajian, pengen mendapatkan snack, pengen mendapatkan bagian-bagian dunia, pengen mendapatkan harta, membantu tetangganya, pengen dikatakan, wah ini orang baik, Pak Lurah ini baik, Pak RT ini baik, yaitu yang akan didapatkan. Maka orang-orang seperti itulah sebenarnya dia kurang sebentar saja, kurang sedikit saja masuk jannah, tapi masuk neraka. Naudzubillah. Sama dengan saya sendiri juga Bapak Ibu. Kalau niatan saya ini keliru,
Saya kesini biar dikatakan wah bisa baca kitab, bisa menerangkan. Naudzubillah min syarril alim. Tidak dapat apa-apa. Tujuan saya kesini adalah agar dapat ridha Allah. Saya senang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika jenengan mau menjalankan kebaikan-kebaikan yang saya sampaikan, yang disampaikan para ulama ini. Ya. Ketika saya meninggal ada asarnya. Penjenengan jadi baik di keluarga, penjenengan jadi baik di masyarakat. Penjenengan jadi baik taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri juga jadi baik. Bukan karena keinginan-keinginan dunia. Halo. Bisa dipahami? Nah, kalau saya dan jenengan masih berkutat di dalam masalah niatan-niatan yang keliru sama seperti ini, fakaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana syiba. Tidak akan pernah jadi orang yang beriman. Tidak akan pernah jadi orang baik kalau masih niatan kita keliru. Karena masdarul Islam itu ada dua, Bapak Ibu. Dohiriyah dan batiniyah. Dohiriyah adalah man ya'mal bi amalin falaysa minna fawaratun. Itu dohiriyah. Siapa yang dia beramal dengan amalan yang tidak sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka tertolak. Yang batiniyah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niatan saya, niatan panjenengan dia menentukan suksesnya, selamatnya dari siksanya Allah Subhanahu wa taala atau jangan. Maka di sini sangat luar biasa ya, bagaimana seseorang itu mau jadi baik ketika belum bisa meninggalkan hal-hal yang buruk. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat selanjutnya adalah as-sama, langit itu nanti munfatirum bih. Nanti langit itu kata Hasan Qatadah yaitu karena saking bisa babihi min syiddatihi, karena saking dasarnya keadaan kiamat pada waktu itu, wa minhum man yu'idu dhamiru 'ala Allah taala, yang menyebabkan pecahnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena domennya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan pada waktu langit menjadi pecah karena memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit yang kelihatan kokoh itu Bapak Ibu. Ya, kalau jenengan bersani, oh, sangat kuat sekali ya. Itu nanti akan membelah. Ya. Dan ada yang mengatakan juga meleleh jadi perak. Nah, penghuninya karena pecah dan meleleh maka akan turun. Siapa penghuninya? Ya, malaikat-malaikat itu. Nah, itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, kiamatlah. Ngeri betul gitu. Ngeri. Kalau digambarkan, Masya Allah. Sudah, naudzubillah min syarri dzalik. Kenapa kau bisa seperti itu, Bapak Ibu? Karena kesombongan daripada orang tersebut. Yang terjadi di Amerika hari ini ya, atau hari-hari kemarin. Kesombongan seorang pemimpin. Mengatakan kalau pada waktu itu sedang terjadi negosiasi antara Israel dengan Palestina yang disponsori oleh Mesir dan Emirat Arab. Mengatakan silakan kalian bernegosiasi, saya tidak akan mengganggu negosiasi kalian, tapi ketika sandera-sandera kami tidak kalian keluarkan, akan saya jadikan neraka. Nah, yang jadi neraka sana sendiri gitu. Sampai dia merasakan bagaimana susahnya tidak punya rumah. Ada orang-orang Palestina susah, lebih susah lagi di gempur selama 1 tahun tidak habis. Tapi mereka dalam 2 hari, subhanallah, itulah kesombongan, Bapak Ibu. Jangan sampai saya sendiri dan dengan sombong. Kana wa'duhu mafula, kana wa'du hadzal yaum mafulan, waqi'an la mahalalatun
wa kainan la mahidan anhu. Jadi janji Allah itu pasti terjadi, wakil. Kalau jenengan dijanji oleh Allah, apa itu? Ud'uni astajib lakum. Kamu berdoalah kepadaku, maka tak kabulkan. Itu janji Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Itu janji Allah. Wahai orang yang beriman, kamu bertakwalah kepada Allah. Dan berkatalah yang benar. Dua syarat ini harus dipenuhi dulu. Orang beriman dulu, bertakwa, kemudian berkata yang jujur. 3 syarat. Kalau 3 syarat ini kita penuhi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki perbuatan kita. Cirinya Bapak Ibu. Cirinya saya dan jenengan diperbaiki, kata Hasan Al-Basri, ulama ini. Orang itu kalau dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia disibukkan dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Cirinya bagi orang yang dibaiki oleh Allah adalah dia nanti akan sibuk dengan kebaikan-kebaikan akhirat. Nanti jenengan teliti sendiri saja. Saya juga teliti saya sendiri, jenengan juga teliti sendiri. Satu hari itu kebaikan kita semakin bagus, semakin banyak, atau semakin jelek dan semakin sedikit. Umur kita 50. Dengan dibandingkan dengan kita 40 kemarin. Baca Qur'annya lebih banyak mana? Ngerasani tonggone luwih akeh ndi? Utangi kendi. Boten sautang nggih Pak, coba. Ajeng kene apa-apa ajeng melih. Nih, jadi jenengan sendiri yang pirsa nggih. Dan nanti kalau jenengan semakin bagus, berarti ciri jenengan diperbaiki oleh Allah. Syaratnya tadi ya, jangan berkata bohong. Kalau beriman, insya Allah, betul sahih insya Allah. Jenengan pasti beriman kan? Bertakwa. Tapi berkata jujur, belum tentu. Koneh Pak Lurah gitu. Anak pemimpin susah kalau jujur itu. Tapi kalau beliau bisa jujur, wah, masya Allah, luar biasa. Bapak-bapak pemimpin kan, pemimpin itu susah loh, jujur. Sama anaknya Pak Yonarto, kan didit le, jai duit baik. Itu jujur apa bohong? Wah. Maka saya tadi katakan pemimpin, Pak Lurah kan pemimpin, jenengan pemimpin. Dan janji Allah itu pasti akan mengenal loh Bapak Ibu. Jadi jangan sembrono. Jangan sembrono. Apa yang kita omongkan itu tidak akan bisa ditarik lagi. Kalau sudah bohong, ya sudah, nggak bisa ditarik lagi. Maf'ulah, pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah. Contohnya mudah sekali ya. Kalau Allah sudah kun, fayakun. Contoh yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Maryam. Ya, Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah contoh perempuan yang beriman. Maka janji Allah diberikan kepada beliau. Tidak bekerja, beliau beribadah di masjid, tapi rizki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Janjinya Allah akan diberikan rizki, ditanggung kehidupannya. Coba jenengan nyoba masjid terus gitu. Ngelih mboten kira-kira. Mencoba mawon, kau nek ono panganan berarti nggih betul. Ning taono ampun nyalahne kula. Nah, tinggal keyakinan penjenengan sendiri kepada Allah. Inna hadhihi tazkirah,
Sesungguhnya ini adalah peringatan. Maksudnya inna hadi surat ini ya, yang dimaksud surat ini ya kan di dalam Al-Quran, tadkirah, sebagai peringatan, yatadzakkaru biha ulul albab. Itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang mereka punya kecerdasan. Maka Allah mengatakan, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Mimman sya'allahu ta'ala hidayah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah kepadanya, maka Allah akan memberikan ini kepada dia. Syaratnya itu dapat izin dari Allah. Kita mau ngambil, kita mau baik, tapi kalau Allah menghendaki tidak, ya tidak. Karena cara kita barangkali tidak baik. Pengennya baik tapi caranya tidak baik. Contohnya apa? Pengen memberikan nafkah kepada keluarga, tapi masih korupsi, masih mencuri, masih berbohong. Itu berarti faman syaa ittakhadha, dia Allah Subhanahu wa taala ya terserah Allah mau memberikan atau tidak, terserah Allah. Maka di sini inna haditaka faman syaa ittakhadha ila rabbih sabila. Ini Al-Qur'an. Betul lah ada orang yang mempelajari Al-Qur'an. Seperti contohnya siapa? Senok Hurgrunyin. Itu misi khusus mempelajari Al-Quran, tapi tujuannya adalah untuk mencerai beraikan kaum muslimin. Dia mengambil Al-Quran, iya, hafal Quran, iya, paham betul, iya, tapi apakah dapat hidayah dari Allah? Tidak, karena sudah ada faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Nanti Allah yang akan memberikan jalannya. Tapi jalannya kalau dia sudah salah dulu, tidak akan diberi jalannya. Jadi kuasa mutlak itu pada Allah SWT. Sakit dipahami Bapak? Ini surat Al-Muzammil sampai ayat 19, karena ayat yang ke berapa? 20 itu panjang sekali, waktunya gue sampai jam 12 ya coba. Jadi kesimpulannya begini. Yang pertama, peringatan akan tanggung jawab risalah itu berada pada Rasulullah SAW, yang beliau diutus menjadi penyampai risalah dan menjadi saksi. Itu yang pertama. Jadi Rasul menjadi saksi kita nanti. Kemudian yang kedua adalah ketika seseorang itu diberi peringatan tidak mau mengambilnya, pasti Allah SWT akan menyiksanya. Sebagaimana Allah sudah pernah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun. Fir'aun menolaknya, maka dibinasakan. Ya. Yang ketiga, kesamaan visi dan misi Rasul dulu sama, untuk mentauhidkan Allah SWT. Ya. Itu. Nah, kemudian yang keempat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, ketika kita mau baik, hendaklah mencari syarat-syarat yang baik, yaitu keluar dari keburukan, meninggalkan keburukan, segera pindah kepada kebaikan. Jangan terus-menerus di dalam keburukan. Kalau di sini kekafiran. Kalau pengen jadi selamat. Nah, ini peringatan, tapi siapa saja yang mau mengambil peringatan itu dibolehkan, tapi kehendak keputusan itu berada di tangan Allah SWT. Ada orang yang mau baik tapi tidak baik karena niatannya keliru. Nah, kalau orang niatnya sudah benar, ikhlas karena Allah, pasti ditolong oleh Allah SWT. Ya. Halo. Yang terakhir, Bapak Ibu, nanti umat ini yang masuk surga dengan masuk neraka itu perbandingannya 1:990. Yang masuk neraka banyak sekali. Ternyata sudah disediakan oleh Allah SWT. Yang 999 itu diambilkan oleh Allah SWT dari keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Kata Rasulullah, itu menjadi
jannatul lakum, junnatul lakum. Nah, subhanallah. Subhanallah, masya Allah. Ini berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kita rotok lego, nggak begitu sedih. Saya dulu mendengar hadis ini ya sedih, tapi setelah baca sendiri ternyata ada keterangannya ini menjadi fi asbabihin junnatun lakum. Ini Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kita mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma alina al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasih lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Allahumma afrik alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan muttaqabbala. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik. ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس يا أرحم الراحمين. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.